Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada katekes yang saya hormati, sharing saya hari ini didasarkan pada Injil Matius bab 10 ayat 17 sampai dengan 22. Sebelum saya melanjutkan sharing saya pertama-tama mengucapkan selamat Natal kepada semuanya, saudara-saudara, andai tolan, dan relasi-relasi yang telah berlangganan terhadap saya sebagai tukang pijat. Lalu semoga damai Natal bersama kita, sukacita Natal bersama kita, dan kita bisa pergi ke Yerusalem dalam arti yang menurut kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya juga mau mengucapkan selamat kepada Romo Paroki Gamping, Romo Stefanus yang hari ini berpesta nama. Juga bagi prodiakon di Paroki Gamping yang hari ini juga berpesta nama, yaitu pesta nama Santo Stefanus. Untuk Romo Paroki dan untuk prodiakon di Gamping. Mari kita dengarkan bacaan Injil hari ini. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu mengutus murid-muridnya, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Karena aku, kamu akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah." Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Stefanus adalah martir yang pertama setelah Tuhan Yesus tidak bersama-sama para rasul. Stefanus yang masih muda lalu menjadi korban pertama atau martir pertama dalam mengikuti Tuhan Yesus. Ya, dibunuh lalu mampu mengabarkan Injil, dan nanti akan kita baca selanjutnya. Namun demikian, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sambil kita mendengarkan Injil, nanti kita akan juga merasakan, merenungkan apakah benar yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Apakah benar nubuat Tuhan Yesus itu? Maksudnya, nubuat itu benar. Apakah sampai hari ini masih terjadi seperti itu? Masih terjadi seperti itu? Terjadi seperti Stefanus itu. Lalu menjadi ada Stefanus baru yang terjadi atau berkorban untuk Tuhan Yesus. Apakah keadaan sekitar kita sampai hari ini juga masih terjadi seperti itu, yaitu menyesah, membawa ke majelis agama, membawa ke rumah ibadat, dan seterusnya. Saya kira di antara kita yang dulu sebelumnya bukan Kristiani lalu masuk menjadi Kristiani akan sudah merasakan bagaimana kehidupan dalam masa transisi ataupun dalam masa ketika sudah menjadi umat Kristiani atau sudah mengikuti Tuhan Yesus. Lalu kita lanjutkan bacaan kita. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berbicara, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berbicara dalam dirimu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati, kata-kata ini sudah biasa dilakukan oleh
para martir atau orang-orang yang teraniaya. Memang benar bahwa orang Kristiani itu menjadi kuat, menjadi tidak lagi takut terhadap penganiayaan. Di dalam hal kata-kata mereka menang. Namun apa yang selanjutnya dilakukan oleh orang-orang yang tidak menyukai orang Kristiani itu adalah dengan melakukan penganiayaan atau cara-cara lain yang bukan dengan kata-kata. Karena mereka memang sudah dijanjikan, orang-orang yang teraniaya tadi sudah dijanjikan oleh Tuhan bahwa akan diberi kata-kata yang benar, yang cocok, yang pasti bisa mengalahkan mereka. Orang lain yang menganiaya itu kalah di dalam kata-kata, tetapi mereka menang di dalam menganiaya. Baik menganiaya tubuhnya, baik menganiaya gerejanya, baik menganiaya kehidupan mereka yang mengikuti Tuhan Yesus. Itu masih terjadi di masyarakat sampai hari ini. Selanjutnya, orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan menyerahkan anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, apakah kata selamat tadi lalu mau mengatakan bahwa tidak ada masalah dalam kehidupannya, tidak ada penganiayaan, tidak ada kematian? Tidak, saudaraku semua. Para rasul termasuk Stefanus yang menjadi martir pertama, dia menang di dalam berkata-kata, tetapi menjadi kalah di dalam hal lain. Santo Stefanus dilempari batu sampai mati. Nah, kata selamat itu yang seperti apa maksudnya? Keselamatan dari kehidupan dunia ini yang penuh dosa, lalu Tuhan menyelamatkan kita. Tidak hanya selamat di dalam dunia ini secara jasmani, tetapi kita selamat secara rohani atau surgawi atau ilahi. Lalu kita sekali lagi bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Semoga Natal ini selalu mengingatkan kita dan membawa orang-orang yang memang mau belajar tentang kekristenan, lalu belajar mengenai kekatolikan, lalu kita bisa mengajarkannya dengan benar. Artinya kita tidak menutup-nutupi bahwa suatu saat nanti akan terjadi hal-hal yang demikian seperti hanya Stefanus. Amin. Berkah dalam.